Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat ilmu karomah Bismillah. Isyarah huruf Bismillah dinyatakan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya berjumlah 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. 30 suhuf untuk Nabi Adam, 60 suhuf untuk Nabi Sid, 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim, 1 kitab Taurat untuk Nabi Musa, 1 kitab Zabur untuk Nabi Daud, 1 kitab Injil untuk Nabi Isa, 1 kitab Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Bahwasanya Allah memiliki 3000 nama, 1000 nama hanya diketahui oleh para malaikat, 1000 nama lainnya hanya diketahui oleh para nabi. 300 nama di dalam kitab Taurat, 300 nama lagi di dalam kitab Zabur, 300 nama lainnya di dalam kitab Injil, 99 nama di dalam Al-Quran. Dan 1 nama Allah yang dirahasiakan. Makna daripada 3000 nama tersebut berada dalam 3 nama yakni Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dikumpulkan dalam kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Barang siapa yang mempelajari dan membacanya, maka seolah-olah dia berzikir kepada Allah dengan semua nama-namanya, dan terungkap bahwa seluruh suhuf dan kitab tersebut terhimpun pada Al-Fatihah, dan selanjutnya Al-Fatihah terhimpun kepada Bismillah. Kalimat Bismillahirrohmanirrohim dirangkum menjadi Bismillah, dirangkum lagi menjadi Bismi, yaitu huruf alif, ba, sin dan mim. Pertama, huruf alif di dalam lafaz Bismillah sebenarnya alif ahadiyah, yang disebut juga alif zatul wahid, alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati, dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata, tidak ada yang lainnya. Yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi yang disebut cahaya alif. Kedua, huruf ba di dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya alam wahdah. Alam wahdah menunjukkan sifat sejati, dan disebut juga sejatinya Muhammad, atau hakikat Muhammadiyah. Juga disebut nyatanya Zatullah, adanya Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad, dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia. Jadi harus dipahami, bahwa alif di dalam lafaz Bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh. Sedangkan huruf ba, yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu, hidupnya semua alam dunia, karena adanya alif batin, dan ba zohir, di dalam lafaz Bismillah. Ketiga, huruf sin di dalam lafaz Bismillah, menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang 3 dan asma yang 3 pula. Yang disebut dengan ilmu yang 3, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Yang disebut asma yang 3 adalah Allah, Muhammad, Adam. Sesungguhnya Allah adalah zat, Muhammad adalah sifat, dan Adam adalah asma. Yaitu nyatanya Rasul. Rasul adalah nur yang hidup dari Nurullah, yaitu nyatanya Adam, dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di muka bumi ini. Keempat, huruf mim dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya roh idafi, dan roh idafi menyatakan adanya manusia sejati, dan menunjukkan adanya afal sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya alam arwah, alam misal, alam ajsam dan alam insan kamil. Yaitu nyatanya asma Allah, yang merupakan asma zat mutlak, nyatanya Muhammad,
adalah sebagai pengganti zat yang nyata. Dalam Bismillahirrohmanirrohim, huruf mimnya ada 3, huruf mimnya ada lubangnya itu adalah selongsongnya jagat. Huruf-huruf mimnya itu terletak di dalam lafaz, pertama Bismi, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. 3 huruf mim yang ada dalam Bismillahirrohmanirrohim, itu bila kita gabung, adalah rahasianya Muhammad. Sepertinya seluruh Al-Quran itu, keluarnya dari Bismillah, sebab setiap surah diawali dengan Bismillah. Sabda Rasulullah, kalau kamu membaca Bismillahirrohmanirrohim, dengan yakin, gunung kamu suruh pindah, maka gunung akan pindah. Apabila kita pandang dari sudut lain, yakni kita pandang dari segi pragmatis, maka kandungan Bismillahirrohmanirrohim, dan isi di dalamnya, bukan hanya ilmu pengetahuan yang lahir dan batin saja, tetapi juga dapat membantu menghadapi kendala dalam kehidupan, dan juga bisa melahirkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan manusia. Dalam kitab ulama sufi menafsirkan, ilmu bismillah tidak menonjolkan segi ilmu fikihnya, melainkan dari segi ilmu spiritualnya. Di dalamnya tersimpan ratusan, bahkan ribuan rahasia dan keutamaan, yang teramat agung, baik dalam kandungan arti, hikmah serta kegunaannya. Oleh sebab itu, harus dikaji dan dipahami. Pada umumnya, hanya sedikit sekali yang mengetahui, dengan kurangnya pengetahuan mengenai rahasia, dan manfaatnya yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan, minimnya rasa keyakinan, atau karena sudah tersugesti, bahwa kalimat bismillah, sudah sering dibaca, sehingga menjadi terlalu mudah, dan dianggap hal biasa dalam pikiran kita sendiri. Memang pada umumnya, manusia berpikir begitu, bahwa sesuatu yang mudah atau biasa, adalah mudah dan biasa pula rahasia serta manfaatnya. Banyak para ahli hikmah, yang dikaruniai pengetahuan tentang ilmu rahasia, khasiat dan keutamaan serta pengamalannya. Terkadang suatu ilmu itu, sama nama dan sama manfaatnya. Tetapi yang membedakan, tata cara pengamalan dan penggunaannya, yang menjadi pertanyaannya sekarang. Bagaimana khasiat atau keutamaannya, bisa direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita kembali kepada ilmu karomah bismillah. Berikut ini, tata cara penyelarasan serta manfaatnya. Ilmu karomah bismillah, apabila kita selaraskan, akan memiliki berkah yang luar biasa, dan sesuai kebutuhan, atau permasalahan yang sedang kita hadapi, dan semua permasalahan itu, akan tuntas dalam waktu yang cepat, diberi kecerdasan dalam bidang pekerjaan apapun yang digeluti, apa saja niat dan hajat kita, akan cepat terlaksana. Untuk penyelarasannya, pada jam 12 malam, sediakan air putih segelas, diberi garam kasar sedikit, kemudian sholat hajat 2 rakaat, sesudah sholat, pegang air di gelas tersebut dengan tangan kanan, kemudian baca. Assalamualaikum, ya Nur Muhammad, warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Fatihah 1 kali, tiup ke air yang ada di gelas. Assalamualaikum, ya Nabiullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Fatihah 1 kali, tiup ke air yang ada di gelas. Ila hadrati sohibul ijazah, ila muntaha, baca Al-Fatihah 1 kali, tiup ke air yang ada di gelas. Lalu baca doanya, Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, hamba mohon kepadamu, kabulkanlah semua doa-doa, dan mudahkanlah segala niat serta segala urusan hamba. Ya Allah, bimbinglah hamba, dengan hidayah-Mu, dan cukupilah hamba, dengan ilmu serta rezeki-Mu. Ya Allah, hamba mohon kesehatan,
dan keselamatan, lahir dan batin. Nirohim, baca 1 kali. Setiap 1 kali baca, tiupkan ke air di gelas tersebut, jadi, diulang sampai 7 kali, pembacaan surah Al-Fatihah beserta doanya, lalu minum air di gelas tersebut. Masih dalam posisi duduk bersila, ambil sikap mata terpejam, tenang dan pasrah. Niatkan untuk membangkitkan kekuatan ilmu bismillah, konsentrasikan di tengah-tengah dada. Lalu baca dalam hati, Bismillahirrohmanirrohim, sebanyak dan seikhlasnya, tidak usah dihitung. Dan rasakan ada proses penyatuan dalam tubuh berupa energi yang mengalir ke seluruh tubuh. Bila sudah cukup berhenti membacanya, kerjakan selama 3 malam, sehabis sholat fardu, baca Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 11 kali, setelah itu baru digunakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk aplikasi dan kuncinya, ada pada bacaan Bismillahirrohmanirrohim, dan pada kalimah ma dibaca panjang. Lalu berhenti dan minta kepada Allah, permintaan apa saja, tinggal kita sebutkan keperluan kita. Setelah selesai permintaan, lalu kita lanjutkan baca Nirohim. Saya beri contoh, misalnya, untuk melariskan usaha dagang, baca 1 kali atau 3 kali, doanya. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, hamba mohon datangkanlah pembeli, dan lariskan daganganku, Nirohim. Diisi niat kita, baik untuk mengobati berbagai penyakit medis, atau penyakit non-medis, melancarkan dan melariskan dagangan. Melebur niat jahat orang, memancarkan daya pengasih, keselamatan dari segala bentuk tindak kejahatan, yang dilakukan oleh manusia, bangsa jin, sihir, atau keselamatan dari segala musibah, di darat, laut dan udara, dan masih banyak lagi manfaatnya. Demikian kajian singkat, mengenai ilmu karomah bismillah. Terima kasih, kepada para penonton YouTube kami, Majelis Sultan Aulia, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.